dalam ibadah yang hendak kita melaksanakan. Sebelum memulainya, kita berdiri dan kita menyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani 14 ayatnya yang pertama, untuk kita memuji memuliakan Tuhan di malam hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur terus kami memanjatkan kepadamu, meskipun kami hendak dengan beribadah di rumah. Kami mohon ya Tuhan Yesus, berkatilah, dan hanya dalam namamu kami alaskan ibadah saat ini. Amin. Marilah kita menyanyi nyanyian rohani 14 ayatnya yang kedua. Jemaat Tuhan, kita hendak membaca bagian firman Tuhan. Untuk itu, kita bagian firman Tuhan yang kita hendak membaca dan belajar di malam hari ini, yang terangkat di dalam Efesus pasal 4. Yang terangkat di dalam Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-32. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, kita hendak memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan lewat Roh Tuhan, sehingga bagian firman Tuhan yang kita dengar, kita baca di malam hari ini,
menjadi bagian di dalam kehidupan kita, untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita atau sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami ingin membaca kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan kami mohon ampun serta layakan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga bagian firman-Mu ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami, menuntun kami di dalam langkah hidup kami, hari lepas hari. Pimpinlah kami dan berfirmanlah kepada kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita hendak membaca di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus dalam yang telah mengampuni kamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat Efesus untuk memperkuat dan memperingatkan jemaatnya yang telah diberkati dan diampuni Tuhan. Untuk itu, jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat Saksama Gereja di malam hari ini, kita hendak merenungkan bagian firman Tuhan ini, walaupun hanya satu ayat saja. Tetapi ini mempunyai 3 hal penting yang kita harus pelajari di dalam satu ayat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 ini. Ramah berarti kita hidup dalam sikap mengampuni, untuk itu tutur kata kita yang manis atau yang baik, tidak ada kekerasan, amarah, ataupun perselisihan yang kita tunjukkan. Yang kedua, kasih mesra. Kata ini mengacu pada hati manusia, mengasihi bukan hanya sekedar dengan perbuatan yang kita tunjukkan, melainkan dari dalam hati pun kita harus sungguh-sungguh mengasihi. Amsal 4 ayatnya yang ke-23 menyatakan bahwa diri dari hati terpancar kehidupan, sehingga perbuatan dan dalam hati pun harus selaras akan kasih. Ketiga, mengampuni sesuai yang telah kita terima dari Yesus Kristus saat Ia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Akan tetapi
Mengampuni menjadi suatu yang sangat sulit saat harus kita lakukan kepada orang lain. Menjadi pelajaran penting bahwa mengampuni harus ada di dalam diri setiap orang yang percaya pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus sepanjang hidup ini, firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu pun datang kepada kita di jemaat Saksumur ini sebagai umat kepunyaan Allah yang Allah telah mengasihi dan memberkati. Untuk kita menghadapi pandemi COVID yang sementara melanda bumi, kita belajar untuk saling mengasihi. Kita belajar untuk saling menolong. Kalau nampak ada kasih, berarti ada damai. Dan ada kasih, berarti ada persekutuan di jemaat kita esok semua kayaknya. Untuk itu, jemaat Tuhan yang dikasihi, Allah telah mengasihi kita, memberkati kita lebih daripada apa yang dibuat oleh sesama atau manusia kepada kita. Untuk itu yang kita patut syukuri adalah berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita di jemaat ini. Untuk itu, persekutuan jemaat yang telah diberkati Tuhan bersekutu di dalam Tuhan, sehingga berkat kehidupan yang telah diberikan Allah lewat pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib menjadi bagian di dalam kehidupan kita, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, supaya berkat ini kita tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan di jemaat kita. Untuk itu, jemaat Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini, di dalam ayatnya yang ke-32 tadi, mengingatkan kita di dalam 3 bagian besar yang kita harus mengerti. Yang terakhir, yaitu mengampuni sesuatu yang telah kita menerima dari Yesus Kristus saat Ia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Akan tetapi, mengampuni menjadi sesuatu yang sangat sulit saat kita harus dilakukan kepada orang lain. Menjadi pelajaran penting bahwa mengampuni harus ada di dalam diri setiap orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita persiapkan persembahan syukur yang kita hendak memberikan kepada Tuhan. Kita menyediakan diri di dalam nyanyian rohani. Nyanyian rohani 132. Nyanyian rohani 132 ayatnya yang kelima. Nyanyian rohani 132 ayatnya yang kelima, kita menyanyi untuk memberikan persembahan syukur. Tidak.
kita hendak berdoa doa syafaat dan juga doa persembahan. Kita hendak berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah mendengar tadi. Yang kedua, kita berdoa untuk keluarga di jemaat kita, tetapi juga pelayanan di jemaat. Kita berdoa juga untuk menghadapi virus corona. Kita berdoa juga untuk pemerintah. Kita berdoa juga untuk para medis yang sementara berjuang untuk menghadapi virus corona ini, dan seluruh pergumulan hidup yang kita hendak bawakan di dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan. Kita bawakan semua di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Untuk itu, jemaat Tuhan, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah malam persilakan berdiri dan kita hendak menutup ibadah malam di malam hari ini dengan kita menyanyi di dalam nyanyian rohani 19.